Banyak dari kita gak tahu nih, kenapa kita cepet capek dengan yang namanya kompetisi. Malah memilih untuk menghindar dari segala bentuk kompetisi. Gak banyak orang tahu apa alasan mendasar yang membuat seseorang merasa dirinya selalu kurang. Kenapa ya? Kok aku kayak kurang produktif, kurang maksimal, kurang kerja keras, kurang begini dan begitu gitu. Terus menerus mengkritik diri sangat tajam dan punya burnout emosional, kelelahan, kewalahan secara emosional untuk berkompetisi. Bisa jadi ini disebabkan oleh pola asuh orang tua yang narsistik. Ketika kamu kecil, sehebat apapun pencapaian kamu akan selalu dibandingkan dengan orang lain, dibandingkan dengan saudara kandung sendiri, dibandingkan dengan sepupu, anak tetangga, pokoknya dengan ada pihak ketiga yang kamu bingung kenapa sih harus menghadirkan orang itu gitu ketika aku mendapatkan pencapaian. Ini memang melelahkan punya orang tua yang narsistik. Saat kamu tidak berprestasi, kamu dianggap beban. Saat kamu berprestasi, tidak dibanggakan juga gitu. Malah, kamu masih kurang, lihat tuh anak tetangga. Kamu mah cuma segitu, lihat tuh adik kamu. Kamu mah cuma segitu, lihat tuh kakak kamu. Jadi kayak, kok aku kayak gak pernah cukup ya? Aku selalu kurang. Itu adalah racun dari pola asuh orang tua narsistik yang masih kita rasakan meskipun sudah tidak tinggal bersama orang tua narsistik. Jadi dalam segala hal pengambilan keputusan, sistem nervous kita, sistem saraf kita masih mengatakan kamu kurang produktif, makanya gaji kamu di bawah UMR misalkan. Kamu kurang kerja keras, makanya kamu gak dapetin target kamu. Rata-rata anak pola asuh narsistik punya target yang terlalu tinggi. Jadi ketika dia gak mencapai target yang dia buat sendiri, yang dia harapkan, dia merasa menjadi orang yang sangat gagal gitu. Atau bisa disebut perfeksionis. Makanya ada orang perfeksionis itu bukannya keren ya, tapi itu bentuk trauma. Oleh karena itu, anak dari pola asuh orang tua NPD rata-rata nggak tahu apa sih hobi aku, apa sih kelebihan aku, apa sih yang aku inginkan sebenarnya dalam hidup ini. Ketika dia sadar, setelah melepaskan orang tuanya yang toksik, meninggalkan orang tuanya yang narsistik NPD, dia akan kehilangan arah karena seluruh hidupnya dia perjuangkan untuk membahagiakan orang tuanya yang narsistik. Misalkan dia pengen kerja di dunia seni, tapi orang tuanya menuntut kamu seharusnya jadi PNS. Akhirnya dia lelah-lelah berjuang untuk tes CPNS, udah masuk PNS, tapi kok nggak bahagia ya? Karena dia menjalani hidup yang diinginkan orang tua narsistik untuk egonya orang tua narsistik sendiri. Dia bukan hidup untuk dirinya sendiri. Dan dampak buruk dari fenomena ini gitu, pola asuh orang tua narsistik yang melarang anaknya punya hobi, punya minat bakat tersendiri gitu, membuat anaknya kehilangan dirinya sendiri, tidak mengenal apa yang aku mau, apa yang aku inginkan dalam hidup ini. Jadi anak ini penuh kecemasan saat tumbuh dewasa. Banyak hal yang membuat dia panik, ada masalah dikit, aku kalau nggak sesuai orang tuaku, keinginan orang tuaku, hidup aku di ujung tanduk nih, aku mati nih, aku dalam bahaya nih. Sistem nervousnya sudah terkunci oleh keadaan seperti itu. Dan tanpa sadar, anak dari pola asuh orang tua NPD akan menurunkan
akan menurunkan hal itu ke anaknya lagi gitu. Misalkan ketika kita sudah menjadi orang tua dan memiliki anak, kok anak aku nggak secepat, nggak setanggap anak yang lain ya di kelas. Kita langsung panik. Nah, kok padahal setiap anak punya potensi dan kelebihannya masing-masing. Jadi jangan langsung panik, kok anak saya belum bisa baca ya, anak yang lain udah. Kok anak saya belum bisa berhitung ya, anak yang lain sudah. Kok anak saya belum bisa jalan ya, anak seumuran dia udah. Kok anak saya lambat berbicara ya, atau speech delay, yang lain sudah. Stop membandingkan anakmu dengan anak yang seumuran, berbeda. Karena pada umumnya semua berbeda kebiasaan, berbeda pola asuh, berbeda kebutuhan gitu, berbeda prioritas. Jadi berhenti untuk membandingkan. Kita sembuhkan dulu luka inner child kita agar kita tidak lagi membuat luka baru ke generasi berikutnya. Gimana cara memutus karma leluhur seperti ini gitu? Dari luka membandingkan, kita cukup diam. Jangan langsung panik, jangan langsung gegabah. Lebih banyak mengamati. Jangan langsung mengkritik anak gitu. Lihatlah kenapa anak kita kok kayaknya kurang daripada anak-anak seumurannya gitu. Kurang kecerdasannya, kurang kecepatannya, keterampilannya. Jangan dulu panik, tapi amati lebih dalam anakmu sendiri gitu. Dan tetap mencintainya dengan tulus. Seperti itu. Cintai proses yang dijalani oleh si anak. Jadi jangan membandingkan dengan saudara kandungnya sendiri, dengan anak tetangga, dengan sepupu, dengan temannya sendiri gitu. Biarkan anak tumbuh perlahan, tetapi sampai ke tujuan, dan coba fokus pada proses yang dia jalani gitu. Daripada tidak sama sekali berproses, daripada dia menggunakan cara-cara jahat, cara-cara licik demi mendapatkan tujuan yang diminta ibunya atau ayahnya yang narsistik. Yang utama adalah prosesnya, karena narsistik mengutamakan hasilnya. Anak yang diasuh tanpa luka dibanding-bandingkan akan tumbuh menjadi anak yang memiliki kecerdasan emosional.